Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya Ojek. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan pompo dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan kegacoran akun yang tiada akhirnya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Narik, lancar, atau masih sama aja gitu, sepi gitu ya? Oke, jadi di sini gue mau ngebagiin tips lagi buat kalian gimana cara untuk bertahan di bulan Juni ini ya teman-teman ya. Jadi untuk bertahan di bulan Juni ini susah-susah gampang kalau menurut gue. Jadi di bulan Juni ini sistemnya susah-susah ditebak dan penghasilan kita pun juga nggak bisa ditebak lagi dan nggak bisa di konsistenin lagi gitu ya. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang gimana cara untuk mendapatkan order biar kita bisa penghasilannya bisa konsisten dan masih bisa stabil gitu di kisaran 200 sampai 250 bahkan sampai 300 ribu gitu ya. Jadi di minggu kemarin gue hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Jadi di minggu kemarin itu gue masih gimana ya, masih di bawah cepet gitu ya. Seminggu itu gue di bawah cepet dan perharinya pun gue cuma di bawah cepet sekitaran 80 sampai 90 ribu gitu ya. Dan alhamdulillah di minggu ini gitu ya, dimulai dari hari Jumat sampai hari ini gitu ya, alhamdulillah gue bisa mendapatkan konsisten lagi sekitar 250 sampai 300 ribu per hari gitu ya. Dan gue mau kasih lihat pendapatan gue dari hari Jumat yang lalu sampai hari ini gitu ya. Oke, yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk di like dan komen gitu ya. Jadi di channel ini banyak banget membahas tentang seputar ojek online, seputar cara-cara yang ada di Gojek, cara tutorialnya, pemahaman sistem, dan semua atau edukasi juga buat kalian gitu ya. Oke, lanjut ke pendapatan gue ya. Oke, ini gue mau kasih lihat pendapatan gue seminggu ke belakang ya. Jadi seminggu ke belakang dari hari Minggu ya. Dari hari Jumat, dari hari Jumat dapat 8 orderan sekitar 266.100 ya, 8 orderan doang. Terus di hari Sabtunya dapat 5 orderan sekitar 189.900 ya. 5 orderan. Terus di hari Minggunya, di hari Minggu dapat 9 orderan sekitar 228.200. Oke, itu dapat 9 orderan doang. Terus di hari Seninnya sama, dapat 9 orderan juga sekitar 300.000, 1.200 ya. Jadi cuma 9 orderan. Terus di hari Selasanya, di hari Selasa dapat 8 orderan sekitar 275.900. Terus hari Rabunya dapat 5 orderan sekitar 255.900. Terus hari ini kendor ya, jadi cuma dapat 4 orderan sekitar 117.000 gopek. Oke, itu penghasilan gue seminggu ke belakang ya. Oke, untuk cara yang pertama buat kalian atau yang kemarin udah gue lakuin dari hari Jumat yang lalu, sebenarnya gue udah nggak tahu lagi mau pakai cara apa waktu itu, tapi gue di sini sengaja buat auto bid gitu ya, dari awal sampai akhir gue pulang gitu ya, dari awal gue narik berangkat sekitar jam 7 pagi sampai gue pulang jam setengah 8 malam gitu ya, gue auto bid gitu ya. Ya kurang lebih dapatnya sekitar 9 sampai 8 orderan gitu ya per harinya, atau 10 orderan paling banyak gitu. Jadi gue dari awal sampai akhir itu gue auto bid, nggak gue matiin gitu ya. Gue mau ngetes delaynya itu berapa lama gitu ya, dan delaynya itu sekitaran 1 sampai 2 jaman gitu ya, sampai malam itu gitu ya. Jadi gue saranin buat kalian mendingan auto bid dari awal sampai akhir gitu ya.
kalau emang kalian capek mau istirahat, mendingan aplikasinya dimatiin dulu gitu kalau menurut gue. Kalau di bulan ini gue nggak milih-milih, gue jadiin akun gue bulan ini gue jadiin campur, mau GoFood mau GoSend gue bawa gitu ya. Oke, untuk tips yang kedua buat kalian, di minggu ini gue bener-bener jaga banget performa gue. Minggu ini nggak ada sama sekali order satupun yang gue tolak gitu ya di minggu ini. Jadi semuanya gue bawa, gue beri. Gue udah tahu bahwa akun gue itu bakalan kembali lagi. Jadi di minggu kemarin tuh gue anyep seanyep-anyepnya, dan di minggu ini gue udah kembali lagi. Dan gue nggak mau sia-siain, gue ambil semua orderan, gue jaga performa gue nggak ada cancel-cancelan, nggak ada lewat-lewatan order. Yang penting gue bawa semua orderannya sampai pada akhirnya gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan, ya sekitar 250.000 sampai 300.000 per hari. Alhamdulillah kan. Jadi gue saranin buat kalian, selagi akun kalian masih diberi, ambil aja, ada beri gitu aja. Oke teman-teman. Oke, buat tips yang ketiga, gua dapat order dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Gua nggak langsung pulang dulu gitu ya. Gua stay di situ, tapi gua staynya nggak diem. Gua muter aja gitu ya, terus muter pelan-pelan, muter. Gua rasain sejam setengah nggak dapet. Gua nggak mikirin untung rugi lagi di situ, bos. Gue nggak mikirin untung rugi lagi, jadi gue tetap aja muter pelan-pelan. Misalnya gue di daerah BSD, gue puterin BSD pelan-pelan gitu, bodoh amat, gue nggak mikirin rugi. Dan akhirnya terbukti kan, akun gue kembali gitu. Gue nggak mau jadi opang gitu ya, dapat satu langsung balik ke tempat gitu, dapat satu balik ke tempat. Gue udah nggak mau kayak gitu lagi, bos. Jadi di sini mendingan gue rugi di situ sekalian daripada gue rugi bolak-balik ngerusakin motor gue. Jadi intinya di sini gue nggak langsung balik ke tempat awal gue dapat order. Gue keliling dulu di situ, tapi gue auto bid walaupun gue nggak dapet sejam 2 jam gitu, gue nggak dapet, gue tetap di daerah situ. Tapi pada akhirnya kita bakalan dapat karena kita udah nemu spotnya gitu. Kita keliling-keliling itu kan sambil nyari spot, bos. Entah GoFood kayak entah GoSend kayak di situ. Tapi lama-kelamaan kalau kita melipir itu pasti ada spotnya sendiri gitu. Oke, buat yang keempat nih ya, yang gue pahamin, yang gue teliti, yang gue cari tahu di sini, ternyata semakin gede penghasilan kita atau semakin banyak order yang kita terima itu, semakin gacor pula akun kita gitu. Tapi kalau kita cuma dapat sehari 2 order, 3 order, itu kita nggak bakal naik-naik. Itu mentok kita bakalan di situ-situ aja gitu. Jadi gue saranin buat kalian, tingkatkan penerimaan order kalian sebanyak-banyaknya dulu. Kalau akun kalian mau kembali cepat secara normal gitu ya. Gue nggak mikirin untung rugi, gue muter, bos. Bukan gue diem di situ, gue nongkrong banyak-banyak orang. Gue nggak mau lagi udah kayak gitu. Gue muter. Akhirnya gue nemuin sendiri gitu ya, walaupun di tempat orang gitu ya, nggak kalah kalau kita auto bid, bos. Jadi di sini juga sistem Gojek itu nggak ngelihat, walaupun kita udah jaga performa, udah nggak cancel order, udah 3 order per hari gitu ya, tapi tetap aja kalau kita pas kena rollingan itu udah cepet banget kena rollingannya. Tapi kalau kita stabil gitu ya, dia orderannya itu di atas 5, di atas 7, bahkan lebih gitu, itu bakalan cepet buat memperbaiki dan juga menghindari rollingan. Semakin gede penghasilan kalian, semakin banyak order yang kalian ambil atau kalian terima, itu semakin baik akun kalian. Dan riwayat kalian pun juga semakin banyak, bos. Jadi intinya gitu aja. Kalau akun kalian masih standar di 3 order atau stack di 2-3 order, itu kalian harus lebih cari lagi buat mengoptimalkan orderannya gitu, atau enggak biar orderan bisa nambah gitu perharinya. Tapi kalau kalian stack di 3 aja,
3 order aja, gue ingetin ke kalian, itu kalian cuma pasti dapat 3 order juga seterusnya gitu. Nambah-nambah pun kalau emang kita nemuin spotnya. Tapi kalau enggak, ya kita bakalan stick di situ-situ aja. Jadi usahain buat kalian cari spot sebaik-baiknya gitu ya. Gue saranin sekarang mendingan kita bolang gitu. Mendingan bolang, jangan mikirin rugi. Kalau kita mikirin rugi, kita nggak bakal dapat duit baliknya gitu ya. Kita rugi juga tapi harus pakai punya pikiran. Jadi kita harus punya mindset gitu lah ya, punya tujuan gitu, biar kita bisa mengakali sistem Gojeknya gitu ya. Oke, buat yang terakhir nih ya, buat yang terakhir, kenapa di akun gua itu gua dapatnya riwayatnya jauh-jauh ya. Jadi di awal itu gua emang riwayatnya kecil-kecil gitu ya. Tapi setelah gue teliti, setelah gue pahamin, ternyata waktu gue lupa itu saldo di dompet gue sisain sekitar 50 sampai 100 ribu, nggak gue withdraw. Tapi itu efektif loh buat buat mendapatkan order yang perorangan atau reguler gitu ya. Ternyata saldo juga di dompet itu juga menguntungkan kita juga gitu. Kalau menurut gua sih, itu asumsi gua. Terserah kalian mau berpendapat seperti apa, tapi kalau menurut gua saldo jangan di withdraw semua, sisain buat kalau kita dapat kayak contohnya tunai gitu ya, atau utangan di resto gitu. Jadi kita bakalan cepet nyantolnya gitu orderannya gitu ya. Oke, demikian video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video-video gua, dan alhamdulillah channel ini udah mencapai hampir 3000 subscriber. Ini semua berkat dukungan kalian dan support kalian. Saya berterima kasih banyak, karena nggak ada kalian saya nggak bisa bikin video ini setiap hari. Saya berterima kasih banyak banget buat kalian semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya yang melimpah gitu ya, dan orderannya yang banyak. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.